ding ding ding. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Good morning everyone. Good morning. Okay, how are you today? I'm fine. Okay, I'm fine. Yeah, I'm great. I am, yang jelas jangan I'm sleepy. I'm sleepy atau I'm hungry. Sudah sarapan semua? Have you breakfast? Belum. Ya. Jam berapa sarapannya? Jam 9 belum sarapan. Oke, ini sambil menunggu Miss Zubaidah, Miss Ida ya. Ada sedikit trouble di jalan. Sebenarnya kelasnya sampai jam berapa ya? Kalau ini normally nggak ada yang sama sih? Berapa Mbak? Dari jam 8.40 sampai jam 11. Iya, jam 11 lah ya, jam 11. Oke. Hari ini we will continue our lesson. Kita akan melanjutkan pelajaran kita. Nah, sebelumnya before that, I want to ask you ya kemarin apa? Tentang apa? Kita study about tentang apa? Hobby. Ya. We are studied about hobby. Ya. Masih ingat? Do you remember kinds of hobbies? Ya, coba masih ingat nggak kinds of hobby yang kemarin? Hobi apa aja yang kita sudah pelajari Kamis kemarin? Last Tuesday. Swimming, and then you? What? Hiking. Oh, nggak masuk ya? Oh, tidak. Cooking. Singing, traveling, tidak masuk. Swimming, baking, badminton. Badminton berarti diapain kalau badminton? Di playing ya, playing badminton. Kayaknya suka bikin deh. Apa? Badminton juga. Ini sukanya samaan sama ya. Riding bicycle? Riding bicycle? Yes. Football. Footballnya diapain? Kira playing football. Reading novel. Sport. Dancing. Cooking. Traveling. Playing badminton. Writing. Makeup. Making up. Nggak masuk. Playing volleyball. Okay. Many kinds of hobbies. Ya, banyak sekali hobi. Ya, okay. Today we are study with a new topic. With a new topic. I have a question now. Saya punya question hari ini. Kelihatan ya? Iya. Soalnya ibu mau menunjukkan ada. Okay. Today we are studying about holiday and pastime. Do you know what is holiday? Apa holiday itu? Liburan. Suka liburan? Suka. Pastinya suka. Do you like traveling? Do you like traveling? Where did they go? What did they do? And how was their holiday? Kalau ada pertanyaan seperti itu, ya.
what did they do, how was their holiday. Berarti maunya dijawab gimana? Coba, I give you one paper here, one piece of paper. Ya, you can answer on this, and then bisa menjawabnya di sini. Coba, apa ya jawaban kalian tentang gambar di depan? Enggak tambah dekat. Itu video masih kan? Putar nggak? Nggak terlihat. Sudah. Oke, yang pertama, for the first, A, where did they go? Kira-kira kalau pikiran kalian about your own thinking, ya, tentang pikiran kalian sendiri, kira-kira mereka mau pergi kemana? Kalau mau seperti itu, ini kan about holiday. Boleh mau kemana ke, mau up to you. Coba. Yang A dulu, yang A. Berarti kalau ditanya where did they go? Berarti jawabnya they go apa? Atau they go kemana? They go traveling, they go to the zoo. Yes, up to you. What do you want to say? Apa yang mau kamu sebutkan dari itu? They go to everything. Apapun. Mana yang satu ya? Kayaknya cowoknya ada tiga. Hah? Oh iya Pak Anang. Nggak ada hari ini. Enggak, kayaknya ini yang di pojok itu kan ada tiga ya. Satunya mana? Oh, belum datang. Ya. Sudah finish? Belum ketemu ya dia mau kemana? Oke. Kalau yang A sudah, sekarang yang B. What did they do? Beda ya, go and do. Kalau go itu pergi, kalau do berarti apa sih yang mereka lakukan? Ya. What? Apa?
Boleh mengarang apa aja, boleh mengarang. They go to Malaysia, they go to Singapore. They go to. Okay. What did they do? And the last is, yang terakhir adalah how was their holiday. Kalau how itu berarti pertanyaannya bagaimana, ya. Kalau ditanya bagaimana, berarti yang apa sih yang mereka rasakan? Ya, yang mereka rasakan tentang jawaban kalian yang A dan B. Mereka, how was their holiday? Nanti jawabannya they bla bla bla. They tetap pakai they. They itu kan mereka. They bla bla bla. Let me check your answer. The picture. They see the twilight. They are so happy. Tidak apa-apa salah, tidak apa-apa salah, nggak usah takut kalau salah. They go to camping. They take photo and they go to China. Their holiday is very they are very exciting. They are that I see, but they go to mall, they do shopping, they are happy and enjoy. They are happy and enjoy. Ya, namanya ditanya bagaimana kabarmu? Saya I'm fine. They go to beach, they do see the sunset, they are happy and enjoy. They go out. Ini dibalik. They go out to out of town. They go out of town. They do vacation. They are very happy. They are very fun. They do lime. They go to mountain. Where did they go? They go to out of town. Want to go on vacation. One-nya nggak ada lagi. One, enjoy.
responnya beda-beda ya. Responnya beda-beda. Ada yang mau ke Bali, ada yang mau ke China, ada yang mau go to the beach, go to the zoo. Kemana lagi? Ada go shopping ya. Responnya beda-beda. Nah, di sini yang diperhatikan adalah they went to Bali. They went. Kata went bisa look at the screen ya. They went to Bali. Di situ kan mereka pergi ke Bali ya. Seolah-olah mereka pergi ke Bali, entah mau pergi kemana, terserah sudah. Jadi when di situ adalah termasuk irregular verb. Irregular verb itu yaitu kata kerja yang tidak beraturan. Ya. Kenapa nggak pakai go? Ya. Kenapa nggak pakai go? Karena ini sudah dilakukan. Kita fokus ke when-nya. When. It was sunny. Sunny tahu artinya sunny? Sunny. Sun artinya apa, sun? Matahari. Berarti cerah ya. It was sunny. Ya, cuacanya cerah. It was sunny. Was ini adalah to be dalam simple past tense. Ya. Kalau tadi when adalah irregular verb, lalu untuk yang C, for the example ini contoh ya, they play volleyball. Ya. They play volleyball. Play adalah bentuk kedua dari play. Dia menggunakan regular verb. Jadi ada dua macam, yaitu regular verb and irregular verb. Kalau regular verb adalah yang biasanya di belakang itu ditambahin ed, ya ditambahin ed. Kalau yang irregular berarti yang namanya irregular pasti tidak beraturan dari go menjadi when. Coba itu di sini. Nah, irregular. Jelas nggak yang belakang? Is it clear? Ya. Regular verb yaitu contohnya play menjadi ya, Waalaikumsalam. Habis mana ada tempat duduk? Regular verb yaitu ibu ulang sekali lagi dari kata play menjadi player, ya ditambah ed di belakangnya player. Kalau irregular verb contohnya go menjadi went. Sama-sama artinya pergi, sama-sama artinya bermain. Tetapi kenapa berbedanya? Karena itu sudah dilakukan mungkin kemarin, 2 jam yang lalu, atau pokoknya waktu yang sudah lampau, yang sudah terjadi. Nah, di sini ada contoh lain. See menjadi saw, itu yang tidak beraturan. Contoh yang beraturan lagi, misalnya membersihkan apa bahasa Inggrisnya? Clean. Ya, bentuk keduanya berarti clean. Ya, bukan cleaning ya, bukan cleaning. Kalau cleaning itu verb ing ya. Kalau clean belakangnya ed itu termasuk yang beraturan. Apalagi contoh yang beraturan? Coba yang kalian tahu contoh yang beraturan, coba tulis di kertas kalian masing-masing. Contoh kata yang beraturan. Kata ya, bukan kalimat. Satu kata aja nggak apa-apa. Misalnya tadi kan ibu mencontohkan play menjadi played, lalu clean menjadi cleaned. Ya, coba satu kata yang mungkin familiar buat kalian apa?
ada ed-nya di belakang. Kalau mempersiapkan itu bahasa Inggrisnya apa ya? Prepare. Ya, prepare. Prepare itu termasuk kira-kira irregular or regular verb. Berarti menjadi apa? Prepare. Ya, jadi ada ed-nya. Cuma cara membaca ed-nya nggak terlalu jelas ya, bukan prepared atau mungkin cleaned, jangan ditekan-tekan. Jadi agak tidak jelas cara membacanya, pronunciation-nya. Coba ayo cek lagi yuk. Membuka, menutup, bahasa Inggrisnya yuk. Itu semuanya regular verb. Membuka, menutup, apalagi memasak. Ya, memasak. Betul. Daniel? Lagi yuk. Baik, memasak. Jadi kayak gini, prepare menjadi prepare. Menonton apa menonton? Sukanya nonton bioskop, tapi nggak tahu bahasa Inggrisnya. Watch. Berarti jadi apa kalau watch? Watch it. Ya. Iya. Menambahkan ed di belakangnya. Soalnya kenapa? Akan lebih banyak yang regular verb. Akan lebih banyak. Ya. Jadi kebanyakan kata itu menggunakan regular verb. Ada beberapa kata yang menggunakan irregular. Sudah dapat contoh? Contoh apa mas contohnya mas? Apa ini? Kalau berjalan apa bahasa Inggrisnya? Walk. Menjadi apa? Iya. Cari kata kesana. Enggak, maksudnya sambil mencari regular verb apa yang kalian dapatkan. Itu katanya ini. Membersihkan sudah, menyikat, menyikat apa lagi? Berbicara itu termasuk irregular. Speak menjadi spoke. Speak menjadi spoke. Tidak beraturan, namanya tidak beraturan wis amburadul dari verb 1 ke verb 2. Kalau ini kan play, played. Bisa coba up your hand. Nah, perubahan katanya. Ayo mbak, dibaca mbaknya. Dari apa menjadi apa? Yuk. Watch it, ya. Lalu cook menjadi cook it. Oke, mbak. Gimana sih ngomongnya? Call. Terus kalau ditambah ed jadi Call. call. Oh, Ya. Next apa lagi selain call? open. Open menjadi apa?
Alternate, ya. Walk. Walk ya, walk ya, bekerja. Ayo masnya, Bayu. Bayu. Dia apa berjalan? Ayo bekerja. Apa? Dapat kata apa Bayu? Masih belum. Oh masih belum. Ayo banyak apa aja yang didapat? Sebutkan. Baca aja sudah baca. Yang baru. Ceng menjadi ceng. Ya, ceng. Ceng. Ya, ed. Ceng. Sudah di mana dia? Oh, itu ada kursi itu. Oke, sekarang kita ke irregular verb. Irregular verb. Kalau tadi contohnya adalah go menjadi went and see menjadi saw. See menjadi saw. Sekarang coba contoh lain kayak tadi masnya menyebutkan speak. Speak itu berbicara menjadi spoke. Speak, spoke, spoken. Oke. Bentuk kedua dari write. Apa write? Menulis, write. Bentuk keduanya itu tidak beraturan. Apa? Menjadi tidak beraturan. Ayo kalau tidak beraturan jangan sampai dikasih ed loh ya belakangnya. Kalau writing itu namanya verb ing ya. Kalau verb 2 1 ditambah ed, 2 yang tidak beraturan tidak bisa ditebak juga. Apa? Kalau write menjadi wrote ya. Wrote tulisannya W R O T E ya, wrote. Bacanya wrote. Write, wrote. Jangan membacanya pakai W, write. Nah. Tapi write and wrote. Ada lagi speak menjadi spoke. Dibaca setelah saya ya. Write, wrote. Write, wrote. Speak, spoke. Speak, spoke. Bring, brought. Bring, brought. Buy, bought. Buy, bought. Swim, swam. Swim, swam. Drink, drank. Drink, drank. Oke, ini bab satunya, ini keduanya. Karena kita belajar past time ya. Nah, nantinya kita akan belajar verb kedua. Jadi ini. Oke, karena menggunakan verb kedua, makanya kita harus belajar apa nantinya? Time marker ya. Time marker. Di sini ya, to be yang digunakan dalam simple past tense adalah was sama were. Kalau was itu untuk subjek I, he, she, and it. Saya, dia laki-laki. Kalau siapa? Perempuan. Dia perempuan. Oke, now kalau were
digunakan oleh subjek you, we, and they. You, we, and they. Example. Bentar ya, Raya. Duduk di mana? Oh, ini nggak bisa. Hah? Iya. Oke. Di situ example-nya I was in Lombok last year. Ya. I was in Lombok last year. Kenapa? Mana yang pakai was, mana yang pakai verb. Kalau pakai was and were, berarti di situ tidak ada kata kerjanya. I was in Lombok last year. Saya di Lombok. Apa last year? Tahun lalu. Oke. I was in Lombok last year. We went snorkeling. They didn't stay long. Jadi bentuk negatifnya, did you visit any temples? Ya, snorkeling. They didn't stay long. Kalau kemarin kita belajar present tense, kita belajar do, don't, ya, does, doesn't, ya. Kalau sekarang hanya satu, yaitu did, didn't, ya. Did not, kepanjangannya did not. Kalau kemarin do not atau does not, sekarang did not. Coba kita belajar tentang kita ambil dari sini. She spoke English yesterday. She didn't Oke. Di sini sama. Bentuknya ada bentuk positif, negatif, and interrogatif. Yang untuk positif, she spoke English yesterday. Dia berbicara bahasa Inggris kemarin. Ya. Kenapa kemarin? Ya karena kita berbicara bentuk yang lalu. Bentuk negatifnya, she didn't speak English yesterday. Jadi ketika ini sudah ketemu did, nah ini kembali ke bentuk ke-1. Jadi yang dipakai bentuk keduanya hanya di bentuk positif. Did she speak? Ini menggunakan 1, ini 2. Did she speak English yesterday? Nah, jadi yang digunakan verb keduanya adalah di positif sentence saja. Ketika bertemu dengan did not, or did, dia menggunakan ke bentuk pertama. Coba diganti ke ini, ke bukunya atau kertasnya. He drank iced tea 2 hours ago. Coba diganti ke bentuk negatif and interrogative. Satu kata. Coba bagaimana ini kalimat diganti change into negatif and interrogative.
Dari sana. Mana nggak kelihatan? Agak mudah. Agak. Iya. Ayo berarti he did. Kasih tanda tanya untuk untuk interrogatif kasih tanda tanya, biasakan karena kita menanyakan. Yang negatif sentence, yang minus. Verb. Yang verb itu hanya di bentuk positif aja. Don't forget to put question mark. Ya, overall sudah banyak yang betul. Baik, saya lanjutkan ya. Tadi itu ada penggunaan was dan were, kemudian ada yang menggunakan verb 2 ya. Jadi untuk yang ini adalah kalimat verbal namanya. Kalimat yang menggunakan kata kerja. Namanya kalimat verbal. Nah, untuk kalimat yang tidak menggunakan kata kerja itu dinamakan kalimat apa?
Jika kalimat itu tidak ada kata kerjanya, kita menggunakan was and were. Kalimat nominal itu sama dengan kalimat verbal untuk susunannya ya. Ada positif, ada negatif, juga ada interrogatif. Misal di situ ada contoh apa itu? I was in Lombok. Bagaimana dirubah ke kalimat negatifnya? I was not. What about the interrogative sentence? Jadi di sini ada I was, dibalik menjadi was I in Lombok. Begitu juga dengan were. Kalau was digunakan untuk subjek apa saja? Was digunakan untuk subjek apa saja? I, he, she, it. Mana daftarnya? Ini ya. Sifaul hasanah titik-titik a student was or were. Was or were? Was. Jadi was itu digunakan untuk subjek tunggal, hanya satu. Kucing misalkan, kayak kemarin simple present itu ya, yang satu ditambahi s, tapi kalau banyak tidak ditambahi s untuk kata kerjanya. Nah, misal lagi books atau cats. Cats banyak atau satu? Banyak. Cats titik-titik cute. Were or was? Ya, were ya. Were. Karena banyak. Kalau cat saja, the cat titik-titik cute. Berarti was. Itu ya. Untuk untuk were itu juga menggunakan susunan seperti itu. Jadi untuk kalimat nominal tidak menggunakan did not. Jadi hanya menambahkan not setelah be. Nah, was dan were itu adalah be. B. Mungkin kalian familiar dengan sebutan to be. Familiar nggak? To be. Jadi was dan were itu adalah be-nya. Terkait ini ada yang mau ditanyakan? Tidak ada. Jadi untuk kalimat positif, untuk simple past tense itu menggunakan verb berapa? Verb bentuk keberapa? Kedua. Untuk kalimat negatifnya, setelah did not menggunakan verb bentuk berapa? Satu. Kemudian
sebenarnya kalau bahasa Inggris, jurusan bahasa Inggris itu beli kamus itu di tengah-tengah itu ada kuning-kuning itu ya. Dulu kalian pernah pegang nggak waktu di SMA? Iya. Ya, di tengah-tengah itu kan ada regular dan irregular. Nah, sebenarnya patutnya kalau pelajaran bahasa Inggris bawa seperti itu. Tapi sekarang sudah ada HP, jadi kalau mau cari V2-nya bring misalkan nggak dituliskan di situ. Nah, ini HP yang menjawab ya. Oke, sekarang I have worksheets. I have worksheet here. I will ask pairs, jadi pairs berpasangan ya, berpasangan, to do this worksheet. Jadi di sini ada fill in the blanks with the correct simple past form of the verb in parenthesis. Jadi kamu rubah di sini, nanti bisa dicek jika nggak tahu P2-nya bisa cek di HP ya, cari di HP. Jadi pertama kalian underline dulu, di garis bawahi time markernya ya, seperti kemarin time marker di underline. After that you change di dalam kurung ini adalah V1 semua, kamu rubah menjadi V berapa? V. Oke, paham ya? Berpasangan Ya, misal ada yang ganjil nggak? Sorry ya, ini ada iya. bolak-balik, ini kesalahan saya, jadi kerjakan salah satunya aja. Bolak-balik tidak apa-apa. Bolak-balik teman, dengan kasih pen, ya. Jadi kasih nama, ini misalnya kerjaannya ya, mana, diberi ya, belakangnya. identity. Underline first, underline the time marker, keterangan Garis bawahi dulu yang termasuk keterangan waktu. Keterangan waktunya. Di situ ada B, berarti kamu tinggal meletakkan was atau were di situ ya. Dicek subjeknya. Oke, berapa menit kira-kira selesai? Sampai selesai.
Ya, kalian menemukan 2. Sudah. Oke, lanjut sekarang change the verb in the brackets into verb berapa tadi? Verb to. Oke, do it Ratu. Loh, ini kok diisi was were semua? Kenapa diisi was were semua? Yang B aja yang pakai was were. Ini B. Karena was sama were itu kan termasuk to be. Ya, kalau di situ ada kata kerjanya nggak usah dikasih were. Kalau ada kata kerjanya jangan diisi was were. Dirubah menjadi V2. Iya sayang, karena ini visit. Kalau B berarti kamu tinggal pilih B-nya pakai was atau were. Kalau ini berarti plain jadi kayak tadi. Don't forget to put your name. Put your name. Bolak balik kasih namanya semuanya kan. Ya, baliknya di situ aja. Yang ada kata kerjanya, nah contoh contoh nomor 1 di situ ada visit, berarti tinggal menambahkan apa? Ed di belakangnya. Iya, coba lihat Bapak tulis semua. Cats ada S-nya itu pakai were. Kalau cat saja nggak ada S-nya pakai were. Ini apa ini was dan were ini? B. Ini baliknya. Baliknya temennya. Ini siapa yang tadi jawab? Ya, berarti teman kasih tulis nama, your name. Ya, yang depan siapa yang mau jaga? Ini saya.
Sudah ya? Oke, sekarang kutip lagi. Jadi ini untuk pemahaman ya, biar tambah paham. Sekarang dimatchingkan. Jadi di sini ada gambar, kemudian sebelahnya itu ada kalimat. Matching, dimatchingkan sesuai dengan gambar. Jadi kalimatnya dimatchingkan dengan gambarnya. Dan ini juga pairs dikerjakan berpasangan. Nah, di match itu dicocokkan ya. Who Nilu was in kitchen last night? Coba. Yang mana? Dihubungkan. Page 31 itu sendiri ya. 32 Jadi untuk apa? Ini sentence ini dimatchingkan dengan gambar yang di sini ke sini ya. Jadi per halaman itu sentence-nya dan itu Iya, balik. Nah itu seperti itu. Jangan matching dulu. Was in kitchen last night. Iya, guru SD harus.
Untuk yang tabel jangan dikerjakan dulu ya. Yang tabel jangan dikerjakan. Baca dulu kalimatnya, habis itu lihat gambar. Mana yang benar? Berarti ini. Ini sudah benar. Sudah semua? Yang belum siapa? Yang ini jangan dikerjakan dulu ya. Yang ini jangan dikerjakan. Oke, sudah semua ya. Sekarang dicek dulu, dicek halaman 31. 31. Oh iya. Sorry, ada yang ada remote-nya, nggak ada? Oh, ada yang ada ya. Di bagian ini yang nggak ada ininya. Bunilu was in the kitchen last night. Di situ time markernya apa? Last night. Terus menggunakan to be apa? Was, karena Budi itu cuma subjeknya cuma satu, jadi menggunakan was. Yang mana gambarnya? Yang gambar nomor 3. Nomor 3. Oke, that's good. Kemudian yang kalimat bawahnya, Joshua and Made were in the playground yesterday. Mana time markernya? Yesterday. Apa artinya? Kemarin. Berarti sudah dilakukan. Kemudian menggunakan be apa? Were. Were karena Ada dua. subjeknya ada 2 orang. Untuk susunannya, subjek setelah subjek be, kemudian adverb of place, nama tempatnya, in the playground. After that belakang sendiri kamu tuliskan time marker. Jadi yang kamu kerjakan ini semuanya about, was and were ya, was and were. Okay, now I have worksheet again here. Rearrange the jumble words into correct sentence. Jadi ada beberapa potongan kata yang rumpang. Kalian susun menjadi kalimat yang benar berdasarkan susunan tadi: subjek, be,
Kemudian kalau ada adverb of place-nya harus diletakkan dulu. Setelah itu paling belakang sendiri adalah time marker. Oke. Do in pairs. Iya, disusun. Susun ya, disusun. Tulis jawaban yang benar di bawah. Dikasih nama lagi. Jadi namanya ini aduh disuruh di sini. Ini sama gak sih? Baik. Pertama temukan dulu subjeknya ya. Subjek itu berada di awal kalimat. Iya itu. Itu sih. Mungkin itu subjek. Iya. Ini berarti pakai Ini mana? Kalau udah belajar ada di sini. iya ini. Subjek itu apa saja? I, you, we, they, he, she, it, it. I, we, they, he,
hilang nanti. Apakah ini ada tanda tanya? Menciptakan sendiri. Lah berarti kalau ini nggak ada tanda tanya, ini jangan pakai was di depan. Was di depan karena polanya interogasi. Subjeknya apa? Ini udah berbeda. Ini bentuk tanda tanya sudah benar. Tapi di sini di siapnya ini tidak ada tanda tanya. Kalau ada tanda tanyanya, time marker apa namanya question marknya, baru ini besar. Tapi ini yang diminta adalah positif, kalimat nominal bentuk positif. Ini kan ini lain. Enggak, itu baliknya ini. Kan tadi mana enggak ada Emma namanya. Oh, belum dikasih nama berarti.
Last year. Oke. Lagi last year. Number 4. Kurang apanya itu? Yang ini line markernya harus paling belakang seperti itu. Morning ini apa? Time marker. Morning Wednesday atau Wednesday morning? Morning. Wednesday morning. Kan this morning bukan morning this. Berarti Wednesday morning. Ini banyak yang morning Wednesday. Ada juga morning itu. Dari baju. Baik, dari baju. Sanbayu. Oke, next ya. Ada lagi sebelah sini sudah semua. Ini kalau dikasih tugas masih ngobrol. Iya, biasa bisa. Oke, saya lanjutkan terus. Ini untuk yang worksheet selanjutnya ada di sini ada simple past tense, simple present tense seperti kemarin menggunakan V1 ya. Jadi you change simple present into simple past. In the positive boleh, negatif boleh, atau interrogatif boleh, terserah mau pakai yang positif, negatif, atau interrogatif atau kalimat tanya boleh, terserah. Yang penting di sini dirubah menjadi simple past. Kalau di sini visit berarti nanti kalimat positifnya menggunakan apa? Visit ya. Traveled nanti traveled ya. Nanti
mengerjakan pers lagi biar semakin solid pers terus. Solid. Ayo langsung dikerjakan. Jangan nama, jangan lupa nama. Itu adalah simple present tense, jadi dirubah menjadi simple past. Ini gabung ya kalimat verbal dan nominal ini. Jadi kalau verbal yang sini, nominal di sebelah sana. Terserah kalian mau pakai positif boleh, negatif boleh, interrogatif boleh. Tapi yang lebih mudah ya pakai positif. Tinggal merubah kata kerjanya ke bentuk verb. Mrs. Langsung jangan dikasih slash ya, langsung berubah kalimat. Tulis lagi. Oh, ini tired yang nomor 2 itu bukan verb ya, itu adjective namanya. Jadi yang kamu rubah adalah be-nya. Ya, tergantung subjeknya. Subjeknya ini apa? Be itu diganti was atau were. Biasa dikasih slash ya, langsung Iya tahu. Tinggal nambahin atau yang satunya itu di Miss, kamu gak pakai pensil. Miss, mana pensilnya? Miss, gimana kamu? Kamu tanya. betul. Correct. B itu diganti sama were. Kan dari tadi sudah be itu diganti was atau were. Sudah latih itu. Kapan Salah satu top diganti gabung? Selain yang was sama were. were. Lihat. Kalau we itu pakai were kan
kan lebih dari satu. Gede apa yang kamu tanya? Makanya kamu tanya ke aku. Was atau were? Itu. Kalau subjeknya I, he, she, it pakai was. You, we, they pakai were. Was ya? Iya itu was. Kan satu. Udah dikasih Miss, sudah miss. Mana dari juga ada kan bos? Iya. Was. Mana itu lebih dari satu. Kalian nggak nyatat kan? Ada di HP. Kiriman ke Ima. Bu, apa natulen? Oh, notulen karena ini. Bi itu di siapa Bi? Aku juga mau bos. Was atau were tergantung subjeknya. Maya. Jadi kamu itu jangan saya. Mana tulis dong? Sudah. Lama. Itu kamu mengganggu ini. Mengganggu saya. Ada ini mau mana? Aku kemana? Kalau traveler double L namanya. Iya. Iya bu foto bu. Iya. Katanya diceritain. Iya, kemarin lupa. Kan saya ingetin ya bu ya. Sudah.
Oke, perhatikan Perhatikan layar, look at the screen. Di situ ada pertanyaan dan juga bagaimana cara menjawabnya. Masih dengan pasangannya masing-masing. Where did you go last holiday? Kamu menanyakan ke temannya. Where did you go last holiday? Artinya apa? Kemana? Mana kamu pergi holiday kemarin? I went to the beach. Itu hanya contoh ya, hanya contoh cara menjawab I went to the beach. Kalian boleh menjawab I went to mana, atau saya just lying on the bed, mungkin hanya liburan di kamar saja, atau apa,
Where is it? Nah, kalau mungkin liburan kemana, nah ditanya where is it? Di mana? Saling bertanya. And the last is what did you do there? Apa yang kamu lakukan di sana? Karena ini contohnya dia ke Bali, ke pantai Bali, dia ambil foto. I took some pictures. Atau apalagi kegiatan misalkan kalian traveling ke Bali atau kemana gitu, coba apalagi Selain I took a picture, kira-kira kamu ngapain? apa? Swimming, berenang kah? Atau berjemur? Atau main pasir? Main air, oh main air ada yang Atau si saw the tourist? I bought I bought some apa? Souvenir? Ya, mungkin itu aja namanya. Oke, jadi di sini ada apa ini? Ada sub. I ini sebagai subjek ya. Kemudian V berapa? Verb dua. Kedua. Dari kata take. Take itu kan mengambil, menjadi artinya took, tidak beraturan, irregular verb. Bow juga seperti itu. Tadi dari kata buy menjadi bow. Buy menjadi bow some souvenir. Jadi kalau ada pertanyaan tidak boleh langsung kalian menjawabnya itu where did you go last holiday? Kalian jawab langsung go to Bali. Tidak boleh seperti itu ya. Jadi karena yang ditanyakan itu sudah lampau berarti menggunakan V2. I went to Bali. I went to the beach yesterday. Ada ya? Apa? Saya markernya. I went to the beach last week. Ya, jangan lupa diberi time marker ya. Boleh mulai dialog dengan teman-temannya, dengan temannya. With your friends. Ayo dengan pertanyaan yang sama tapi jawaban berbeda based on your experience, tergantung dari pengalaman kamu masing-masing. Ayo, where did you go last holiday?
Kalau Raina ada opening. Orang di pos ini. Oh, sampai. Jawabannya terserah kamu. Ya ingat kan peristiwanya ya. Gak ingat pergi kemana gitu. Saya pikir ini sudah dulu ya, maksudnya tidak semua saya rekam, saya rekam aja. Jadi bisa dilanjut minggu depan. Yes. Okay, before we end our class, sebelum kita mengakhiri pelajaran materi hari ini, about apa topiknya hari ini? About holiday and simple. Oke, semoga bermanfaat ilmu yang kita dapatkan hari ini. And thank you very much for your attention. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman jangan keluar dulu ya. Ada ini tuh dulu sama kanan. Ada apaan?